Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalili ni'am. Ba'atil himam dzil judi wal karam. Alladzi ja'ala li ahli ilmi maziyah wa manzilah rafi'ah aliyah. Thumma salatu wassalam ala khairil bariyah wa azkal bashariyah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di antaranya kita masih bisa untuk menikmati daripada keindahan segala ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillah atas nikmat sehat, nikmat usia, sehingga kita bisa terus untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah selaku Sang Pencipta. Begitupun juga kita terus memperbaiki hubungan baik kita kepada sesama manusia selaku ciptaannya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, yang insya Allah penuh dengan keberkahan, bersama saya Kevin Damara, mahasiswa program Magister Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Quran atau IIKI Jakarta, melalui video yang sederhana ini dalam rangka memenuhi tugas presentasi mata kuliah ayat-ayat muamalah. Walaupun dengan durasi yang singkat, semoga tetap dapat memberikan manfaat kepada para pemirsa dimanapun berada. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kita sampaikan juga kepada dosen kami, yaitu Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Sofwan Jauhari LCMAG. Adamallahu alaihi ni'amas siha wal afiyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, dalam kehidupan keseharian kita, maka tentu tidak akan terlepas dari yang namanya praktik jual beli. Karena jual beli itu merupakan aktivitas yang tidak mungkin dihindari oleh manusia. Dari kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, pendidikan, hingga urusan sosial, bahkan keluarga. Maka semua ini akan terus melibatkan yang namanya transaksi. Tetapi ya, para pemirsa sekalian, Islam tidak memandang jual beli itu sekadar pertukaran harta. Ia memandangnya juga sebagai praktik yang sangat menjunjung tinggi akhlak, amanah, dan juga integritas dalam melakukan transaksi tersebut. Karena di dalam transaksi, manusia itu akan dihadapkan dengan dua godaan yang besar. Yang pertama adalah kepentingan keuntungan, dan yang kedua adalah kesempatan menyimpang dari aturan yang seharusnya. Dan disinilah akhirnya memunculkan sebuah konsep yang namanya al-bai' al-mabrur, atau jual beli yang baik, yang bersih, yang jujur dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, istilah mabrur mungkin ya yang sering kita dengar atau pada umumnya itu disematkan dengan ibadah haji, ya, atau yang sering kita dengar dengan istilah hajjun mabrur atau haji yang diterima. Tetapi pada praktiknya para ulama juga menjelaskan bahwa mabrur digunakan pada amal-amal lainnya. Jadi bukan hanya kepada ibadah haji saja. Ya, contohnya di dalam birrul walidain. Bagaimana kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Atau di dalam menepati janji. Atau dalam praktik-praktik muamalah lainnya yang dilakukan antar sesama manusia. Termasuk ya di dalamnya adalah jual beli. Maka dalam konteks jual beli, para ulama menyebutnya sebagai al-bai' al-mabrur, atau jual beli yang bersih dari kecurangan, khianat,
sumpah palsu, penipuan, atau apapun itu yang dapat menimbulkan kemudorotan oleh pihak lainnya. Sebagaimana terdapat di dalam kitab Subulus Salam, karangan daripada Muhammad bin Ismail As-San'ani, ya, dikatakan al-bai' al-mabrur huwa ma khalasa 'anil yaminil fajirah litanfiqis sil'ah wa 'anil ghishyi fil muamalah. Apa itu bai' mabrur? Bai' mabrur itu adalah jual beli yang terbebas dari sumpah palsu dan kecurangan di dalam transaksi. Maka inti mabrur di sini adalah jual beli yang tidak bercampur adanya perbuatan-perbuatan dosa. Tidak terdapat manipulatif dan juga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya. Dan tentu tidak mengandung unsur-unsur kezoliman. Ya, bahkan sebagian ulama itu menafsirkan istilah mabrur di sini adalah sebagai jual beli yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah standar mabrur di sini bukan sekedar tidak adanya penipuan. Ya, karena itu hanya batas minimalnya saja dan derajatnya itu meningkat ketika transaksi dilakukan dengan niat yang baik, produk yang baik, proses yang baik, pelayanan yang baik, dan dampak sosial yang baik. Karena di dalam Islam, kebaikan itu tidak hanya diukur dari hasil keuntungan, tetapi juga bagaimana cara ataupun prosesnya, dan juga nilai yang menyertai dari transaksi tersebut. Ya, maka konsep albir sendiri itu dijelaskan di dalam Al-Quran secara luas, tidak hanya terhadap sebuah ibadah, tetapi juga dari praktik-praktik muamalah yang dilakukan terhadap sesama manusia. Ya, khususnya atau pada tepatnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wassailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, maka tepat di dalam ayat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, ya, yaitu orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Nah, maka disinilah masuk ke dalam kategori albir. Maka kebaikan itu bukan hanya simbol dan ritual, tetapi bagaimana diwujudkan dalam keteguhan iman, disertai juga dengan kepedulian sosial dan menepati janji ketika melakukan akad-akad ataupun transaksi. Nah, maka pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, ayat di sini menegaskan bahwa bir adalah sikap komprehensif yang tercakup di dalamnya iman, amanah, akhlak, dan juga komitmen. Karena itu, ketika seseorang pedagang melakukan penipuan atau mengurangi timbangan, memainkan harga, atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli, ia tidak hanya melakukan kesalahan secara hukum, tetapi juga merusak martabat iman dan juga kejujuran yang ada di dalam dirinya sendiri. Islam tidak menolak adanya keuntungan. Islam tidak melarang untuk mencari profit atau keuntungan. Tetapi yang dilarang oleh Islam adalah keuntungan yang lahir dari kezaliman. Itulah mengapa dalam hadis lain Nabi menutup tegas celah-celah manipulasi pasar.
seperti penimbunan, rekayasa penawaran, eksploitasi informasi dan lain sebagainya. Sebagaimana di dalam salah satu sabda baginda Rasulullah SAW, "Man ihtakara fahuwa khati." Yaitu barang siapa yang menimbun barang, maka ia telah berbuat salah. Dan adapun di dalam riwayat-riwayat lainnya, baginda Rasulullah SAW pun juga melarang yang namanya praktik najash. Apa itu najash? Yaitu menaikkan penawaran secara palsu agar di mana pembeli tersebut tertipu. Ya, karena pasar di dalam Islam itu bukan ruang bebas tanpa etika. Pasar itu sejatinya adalah ruang tanggung jawab sosial. Di sisi lain, Islam juga memerintahkan keadilan terhadap pekerja, supaya keuntungan itu tidak boleh hanya dinikmati oleh pemilik usaha, sementara pekerjanya itu terabaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan di dalam sabdanya, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu." Ya, bahwasanya berikanlah upah pekerja itu sebelum kering keringatnya. Ya, maka ini bukan hanya sebuah perintah, ya, tetapi ini termasuk menunjukkan bagaimana kualitas moral, ya, bahwa keuntungan yang mabrur adalah keuntungan yang tidak dibangun di atas keringat yang terzolimi. Ya, maka dari itu, ya, baginda Rasulullah sangat menganjurkan dalam pemberian upah sebelum keringat dari pekerja itu kering. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, dalam praktik modern, sebagian pedagang bekerja keras, tetapi ada yang sampai akhirnya melalaikan sholat. Ada yang rajin sedekah dari hasil dagang, namun proses dagangnya penuh dengan penipuan atau manipulasi. Ada yang berharap dosa bisnisnya itu akan terhapus oleh amal ibadah setelahnya. Padahal mabrur itu tidak lahir dari menutup keburukan dengan kebaikan yang lain, tetapi dari bagaimana memperbaiki akhlak dalam proses mencari rezeki. Maka dari itu, pemirsa sekalian, bai' mabrur berarti menjual tanpa menipu, mengambil untung tanpa mengeksploitasi, memberi pelayanan tanpa merendahkan, dan menjadikan transaksi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bahasa Al-Qur'an itu, kebaikan itu tidak menipu, tidak memanipulasi, dan juga tidak menyakiti. Bahkan di dalam ayat lain kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Karena penyimpangan dalam muamalah itu sering bermula dari langkah-langkah yang kecil. Seperti contohnya sedikit mengurangi timbangan atau memanipulasi harga. Kemudian sedikit menutup informasi tentang produk, ya. Dan akhirnya lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang awalnya adalah sesuatu yang dianggap remeh atau kecil. Dan kebiasaan itu perlahan, ya, akan merusak jiwa, akan merusak daripada kualitas akhlak dan etika di dalam melakukan praktik jual beli atau bisnis-bisnis lainnya. Sebaliknya, ya, para pemirsa rahimakumullah, bahwa jual beli yang mabrur itu akan membentuk karakter sabar, jujur, bertanggung jawab, dan juga amanah. Ia tidak hanya menenangkan hati bagi pembeli, tetapi juga menenangkan bagi hati pedagang itu sendiri. Ya, kenapa? Karena ia tahu bahwa rezeki itu bukan soal kelicikan. Bahwa rezeki itu bukan semata-mata ingin memperbesar atau melipat gandakan keuntungan dengan cara apapun. Ya, tetapi rezeki yang sejati itu berasal dari sebuah keberkahan dari jual beli yang dilakukan.
Maka baik mabrur itu bukan sekedar transaksi yang sah secara hukum, tetapi transaksi yang meninggikan martabat manusia. Pertanyaannya yang mungkin menjadi introspeksi dan muhasabah kepada diri kita adalah apakah praktik jual beli yang kita lakukan itu merupakan langkah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau na'udzubillah justru praktik jual beli yang kita lakukan malah semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menimbulkan dosa-dosa padahal niatnya adalah untuk mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya yang dicari oleh seorang mukmin itu bukan sekedar untung, tetapi perniagaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin sedikit yang dapat saya presentasikan dan sampaikan mengenai ayat-ayat berhubungan dengan muamalah. Semoga dengan durasi yang singkat ini dapat tetap memberikan manfaat. Atrukukum fi riayatillahi wa amanih. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.